Bapak Ibu, mungkin ada yang menonton tadi malam pertandingan antara Timnas Indonesia melawan Arab. Saya sih merasa tertarik untuk memaknai kenapa ketika melawan Arab malah Marcelino yang bisa menciptakan 2 buah gol. Kenapa Marcelino, orang dari Flores, Bejawa, Katolik, saat melawan Arab? Kenapa tidak orang lain? Mungkin ini kebetulan, tapi saya lebih melihat bahwa Tuhan mau menunjukkan kemuliaannya. Satu-satunya orang Katolik di situ. Tuhan bersamamu dan bersama rohmu. Inilah Injil suci menurut Lukas. Dimuliakanlah Tuhan. Pada waktu Yesus sudah dekat Yerusalem, orang menyangka bahwa kerajaan Allah akan segera tampak. Maka Yesus berkata, ada seorang bangsawan berangkat ke negeri yang jauh untuk dinobatkan menjadi raja. Sesudah itu baru ia kembali. Maka ia memanggil 10 hambanya dan memberi mereka 10 mina, katanya, pakailah ini untuk berdagang sampai aku kembali. Akan tetapi orang-orang sebangsanya membenci dia, lalu mengirimkan utusan menyusul dia untuk mengatakan, kami tidak mau orang ini menjadi raja atas kami. Dan terjadilah ketika ia kembali setelah dinobatkan menjadi raja, ia menyuruh memanggil hamba-hambanya yang telah diberinya uang itu, untuk mengetahui berapa hasil dagang mereka masing-masing. Yang pertama datang dan berkata, Tuan, mina Tuan yang satu itu telah menghasilkan 10 mina. Katanya kepada hamba itu, baik sekali perbuatanmu itu, hai hamba yang baik. Engkau telah setia dalam perkara kecil, karena itu terimalah kekuasaan atas 10 kota. Datanglah yang kedua dan berkata, Tuan, mina Tuan telah menghasilkan 5 mina. Katanya kepada orang itu, dan engkau kuasailah 5 kota. Dan hamba yang ketiga datang dan berkata, Tuan, inilah mina Tuan. Aku telah menyimpannya dalam sapu tangan, sebab aku takut akan Tuan, karena Tuan adalah manusia yang keras. Tuan mengambil apa yang tidak pernah Tuan taruh, dan Tuan menuai apa yang tidak Tuan tabur. Kata bangsawan itu, hai hamba yang jahat, aku akan menghakimi engkau menurut perkataanmu sendiri. Engkau sudah tahu aku ini orang yang keras. Aku mengambil apa yang tidak pernah kutaruh dan menuai apa yang tidak pernah kutabur. Jika demikian, mengapa uangku tidak kau berikan kepada orang yang menjalankan uang? Maka sekembaliku, aku dapat mengambilnya serta dengan bunganya. Lalu katanya kepada orang-orang yang berdiri di situ, ambillah mina yang satu itu dan berikanlah kepada orang yang mempunyai 10 mina itu. Kata mereka kepadanya, Tuan, ia sudah mempunyai 10 mina. Ia menjawab, aku berkata kepadamu, setiap orang yang mempunyai ia akan diberi, tetapi siapa yang tidak mempunyai, daripadanya akan diambil juga apa yang ada padanya. Akan tetapi semua seteruku ini yang tidak suka aku menjadi rajanya, bawalah mereka kemari dan bunuhlah mereka di depan mataku. Setelah mengatakan semuanya itu, Yesus mendahului mereka meneruskan perjalanannya ke Yerusalem. Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. The right man on the right place. Romo, suster, frater, Bapak Ibu, saudara-saudari, adik-adik dan anak-anak sekalian yang saya kasih dalam Tuhan. Itu adalah istilah yang muncul di era modern untuk menempatkan orang sesuai dengan kapasitas, kapabilitas, dan kemampuan yang ia miliki untuk sebuah profesi. Dalam hidup beriman, prinsip yang sama juga berlaku.
the right man on the right place. Menempatkan orang sesuai dengan bakat dan talenta yang ia miliki untuk menumbuh kembangkan bakat dan talenta itu untuk secara tanggung jawab dipakai bagi kemuliaan Tuhan dan keselamatan sesama. Maka kisah yang telah kita dengar dalam Injil itu menyadarkan kita akan bakat dan talenta yang kita miliki yang perlu kita tanggung jawabkan untuk dipakai bagi Tuhan dan sesama. Ketika Yesus mau memasuki kota Yerusalem, orang menggadang-gadangkan dia menjadi raja. Tapi justru Yesus menampik anggapan itu dengan menyampaikan sebuah perumpamaan tentang seorang raja yang malah ditolak oleh orang-orang. Apa maksudnya? Yesus mau mengatakan bahwa jabatan itu tidak terlalu penting, karena yang paling penting adalah memakai talenta dan tanggung jawab untuk mengabdikan diri kepada Tuhan dan kepada sesama. Itu jauh lebih penting. Bapak, Ibu, saudara-saudari, di bagian akhir Yesus selalu menegaskan bahwa barang siapa yang mempunyai, kepadanya akan diberi, dan siapa yang tidak mempunyai, daripadanya akan diambil. Mempunyai apa? Ya, mempunyai talenta dan rasa tanggung jawab atas talenta yang diberikan. Kita semua diciptakan dengan talenta masing-masing. Pertanyaannya, sadarkah kita dengan talenta yang kita miliki? Dan apakah kita bertanggung jawab atas talenta itu untuk kemuliaan Tuhan dan untuk keselamatan sesama? Bapak Ibu, mungkin ada yang menonton tadi malam pertandingan antara timnas Indonesia melawan Arab. Saya sih merasa tertarik untuk memaknai kenapa ketika melawan Arab malah Marcelino yang bisa menciptakan 2 buah gol. Kenapa Marcelino, orang dari Flores, Bejawa, Katolik, saat melawan Arab? Kenapa tidak orang lain? Mungkin ini kebetulan, tapi saya lebih melihat bahwa Tuhan mau menunjukkan kemuliaannya. Satu-satunya orang Katolik di situ, orang asli Indonesia, dan melawan Arab yang kita tahu Arab itu sama dengan apa. Tapi yang mau ditunjukkan bahwa dengan talenta yang dia miliki, dia menunjukkan bahwa Tuhan bisa bekerja melalui dirinya untuk menjadi garam dan terang dunia. Tapi juga tidak mungkin semua orang akan berpikir sampai ke sana. Tapi saya mengajak kita untuk coba memaknai itu dalam terang kitab suci hari ini. The right man on the right place, dan pakai talenta yang kita miliki untuk bertanggung jawab terhadap Tuhan dan sesama. Dan saya melihat Marcelino telah memakai talentanya dalam dunia sepak bola untuk bertanggung jawab kepada Tuhan kalau dia itu murid Kristus. Semoga dia tidak mualaf lagi ya, karena kebanyakan orang-orang hebat Katolik itu setelah hebat malah beralih. Tapi untuk kita ini sebuah pembelajaran yang perlu kita maknai, fenomen kehidupan yang perlu kita maknai, sekaligus untuk melihat diri kita sendiri. Tuhan memberikan kita talenta untuk ditumbuh kembangkan, untuk dipakai supaya orang mengagumi Tuhan melalui talenta kita dan menyelamatkan sesama. Bukan untuk membanggakan diri, tapi hanya untuk menseringkan. Saya setiap kali habis berkhotbah atau berpresentasi, orang selalu bilang, "Romo, bagus khotbahnya, presentasinya bagus." Saya tidak merasa dengan itu disanjung, tapi justru dengan itu saya disadarkan untuk memaknai, untung ya Tuhan kasih saya talenta untuk bisa berpikir dan berbicara dengan baik. Dan itu yang membuat orang mengagumi Tuhan, dan yang paling penting tentu bukan mengagumi saya, tapi Tuhan yang mengutus dan membuat saya menjadi imam dan seorang utusan. Maka dalam konteks itu saya selalu berpikir, ketika Tuhan memberikan saya talenta untuk berpikir dan berbicara dengan baik, pertama saya pakai itu untuk pewartaan. Maka selalu menyiapkan khotbah dengan baik. Nanti setelah itu diberi kepercayaan untuk presentasi di mana-mana kan. Walaupun tidak sekolah tinggi, tapi Tuhan beri itu kemampuan. Karena apa? Mengakui dan menyadari itu sebagai anugerah Tuhan yang dipakai untuk memuliakan Tuhan dan menyelamatkan sesama. Bapak Ibu, jabatan tidak terlalu penting, tapi memakai talenta dan tanggung jawab itu yang jauh lebih penting. Kita periksa ke dalam diri kita masing-masing, apa talenta saya?
Bagaimana saya bertanggung jawab untuk talenta itu, untuk kemuliaan Tuhan dan untuk keselamatan sesama. Yang paling penting Bapak Ibu, ketika kita punya talenta, kita pakai itu pertama dan utama untuk Tuhan. Karena kalau kita pakai itu pertama dan utama untuk Tuhan, maka semua yang lain akan ditambahkan kepada kita sebagai rahmat. Karena prinsipnya jelas, kata Yesus itu, siapa yang mendahulukan kerajaan Allah dan kebenaran, maka semua yang lain akan ditambahkan kepadanya. Periksa ke dalam diri kita, apa bakat dan talenta saya untuk dipakai bagi Tuhan, untuk dipakai untuk melayani gereja, untuk dipakai bagi melayani sesama. Akhirnya Bapak Ibu Saudara-saudari, kita perlu memaknai ketika dalam kitab Wahyu di bacaan pertama, Yohanes berbicara tentang sebuah keadaan yang bernama surga. Surga itu ada dan kita perlu hidup untuk berobsesi masuk surga. Dan setiap kali kita berdoa Bapa kami, kita berdoa Bapa kami yang ada di surga. Itu karena kita mengakui ada surga dan kita ingin masuk surga. Pakai talenta untuk mengantar kita ke surga. Jangan hanya pakai talenta untuk mengumpul kekayaan, untuk prestasi dan populer di dunia, tapi pakai itu untuk kita menginvestasi surga. Mengapa kemudian entah orang terima atau terima, dengar atau tidak dengar, saya selalu merekam khotbah dan membagi itu kepada orang di medsos, karena dengan cara itu saya menginvestasi surga, membagi rahmat dan warta sabda Allah, untuk saya menginvestasi surga, untuk mengarahkan orang lain kepada surga. Dan dalam bacaan pertama dan referen Mazmur, kita berbicara kudus, kudus, kudus. Itu adalah ucapan yang disampaikan oleh malaikat Tuhan kepada Tuhan di surga. Dan Bapak Ibu, seringkali saya mengatakan, cintailah Ekaristi dan jadikan Ekaristi sebagai momen untuk kita menginvestasi surga. Karena apa? Di mana Anda bisa menyebut kata yang sama di dunia ini, kecuali dalam misa. Kudus, kudus, kuduslah Tuhan. Itu kan hanya bisa diucapkan dalam misa. Maka semakin sering kita ikut misa, semakin kita sering menikmati surga dan mempersiapkan diri untuk masuk surga. Dan Bapak Ibu, kita cenderung punya salah paham dan salah kaprah begini. Kita bernyanyi, memuji dan memuliakan untuk menguduskan Allah. Bapak Ibu, Tuhan tidak perlu kita kuduskan karena Tuhan itu sudah kudus. Yang perlu itu dengan kekudusan Tuhan kita menguduskan diri. Jadi lagi-lagi jangan berpikir dan terpengaruh dengan anggapan orang. Kita bernyanyi, memuji dan memuliakan Allah untuk menguduskan. Tuhan tidak perlu dipuji, hanya manusia yang haus pujian. Tuhan tidak perlu dikuduskan, Tuhan sudah kudus. Malaikat-malaikat selalu memuji dan menguduskan Tuhan di surga. Tapi kita dengan itu menguduskan diri. Kenapa? Kita semua orang berdosa. Kita datang karena kita berdosa. Kita datang untuk menguduskan diri kita supaya suatu saat juga kita masuk ke dalam kerajaan surga. Dan di dunia ini kita sudah pelan-pelan menikmati suasana surga itu. Lagi-lagi profesiat untuk Anda yang mencintai misa. Dan tetaplah optimis dan berpikir dan berharap bahwa dengan misa kita masuk dalam suasana surga. Kita dipersiapkan menuju surga. Dan pakai talentamu untuk Anda dipersiapkan masuk surga. Semoga Tuhan memberkati.